Ustadz Farhan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz kita ini udah lama nih nggak ketemu Ustadz. Iya nih, Masya Allah. Ustadz sekarang ada kumis ya? Untung belum janggut. Wih, Masya Allah. Mana kopiahnya Ustadz? Ustadz, saya sekarang jadi jamaah ini Ustadz. Jadi sekarang berarti pangkat di bawah Ustadz tuh ada nggak? Pangkat di bawah Ustadz? Pangkat di bawah Ustadz? Apa pangkat di bawah Ustadz? Kan misalnya Ustadz itu level 1, level 2. Level satunya apa? Nggak ada. Asisten Ustadz ada nggak? Oke, asisten Ustadz. Nah, lu berarti asisten Ustadz. Saya asisten Ustadz. Baik, Ustadz. Jadi Kenapa? syarat jadi Ustadz tuh apa sih? Syarat jadi Ustadz? Cara jadi Ustadz itu berilmu. Ada ilmunya. Setiap berbicara tentang sesuatu harus ada dasarnya. Jadi gak cuma kayak mimpi. Bukan yang begitu. Atau Kalau dia nggak berilmu tapi dia Ustadz. ya bukan Ustadz, tapi diustadkan. Tapi dia ada UST-nya di depan namanya. Ya udah berarti itu ustadz-ustadzan. Kan di Indo gampang jadi ustadz. Oh, gampang. Jadi Gampang Ustadz nih. banget. Gampang banget. Gak harus belajar. Gak harus. Di Indo tuh buat jadi ustadz gak harus belajar, gak harus ngaji. Gak harus pinter. Gak harus punya kontribusi. Cukup pakai kopiah, pakai Sonia Lili. Udah. Contohnya siapa? Oh iya, gak tahu. Apa contoh? Nggak ada contoh ya. Nggak ada, no. Tapi kalau contoh Ustadz yang benar tuh siapa? Ada nggak? Contoh Ustadz yang benar, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Oh, itu tuh. Ustadz Husein Basyaiban. Itu tuh kemarin aku ngeliat foto dia ya. Itu yang ganteng banget itu gak sih? Iya. Serius, sumpah, aku kemarin ngeliat foto dia ya, lewat gitu di FVP, ganteng banget. Iya, gue juga lihat tuh yang ini apa yang botak itu kan. Ya, kayaknya sekarang gak botak dah. Itu botak pas kemarin, kayak kan itu Lihatnya kebetulan pas botak. pinter, ganteng, aduh kayak wah. Gue lihatnya pas botak sih masalahnya tuh. Jadi gue kurang setuju dengan ini opini yang awal. Coba lihat foto Ustadz itu yang terbaru. Mana nih? Coba kita lihat ya. Iya. Itu tuh Apa nama ininya? dilihat beneran. Vega ZR ya, Vega ZR. Apa itu Vega ZR? Kok nggak ada sih Vega ZR? Gak tahu apa itu Vega ZR. Vega ZR. Oh ini. Gak ada. Oh ini. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Oh. Bukan. Ini. Itu siapa ya? Kok aneh banget gitu? Oh, yang pakai ini ya, apa? Pecinya agak 6 cm. Siapa itu? Itu kenapa aneh banget? Gak mungkin Ustadz begitu tuh tingkahnya tuh, gak mungkin. Ustadz kan semakin tinggi pecinya Apa? Itu standar macam apa? Semakin tinggi pecinya semakin berilmu. Makanya ini ya. Saya lihat kan kayak semuanya Ustadz nih, ada yang merah, ada yang warna biru, Ada yang biru. Berarti yang paling tinggi tadi itu, yang ada di atas itu yang paling Ustadz ya? Iya. Ini kalau boleh tahu nih ketemu di mana ini teman-teman seperti ini? itu kebetulan kan ustadznya di situ tuh, ustadznya itu orang Madura tuh. Oh. Jadi orang gampang lah, Madura tinggal ini. nyebrang, janjian nyebrang. Tapi opini kalau boleh tahu opini Ustadz Husein ini terkait Madura tuh gimana kira-kira? Madura Apa sih adalah- Madura itu apa sih? Satu Madura- kata untuk Madura mungkin. Madura itu adalah tempat
yang keindahan dan keanehnya sama-sama banyak. Oh, oke, indahnya apa indahnya? Indahnya itu masyarakatnya itu sangat suka saling saling membantu, Oh, dan oke. banyak lah. Maksudnya kayak apalagi dari sisi religius ya, masyarakatnya itu kayak kamu akan menemukan orang-orang Madura itu bisnismen itu banyak banget. Besi itu banyak. Ya, Oke. ya itu kan Oke. positif. Bisnis. Betul, betul. Iya kan? Betul. Dan banyak hal lainnya. Pokoknya banyak lah. Terus di sana juga di Madura itu ada ada Ustadz tadi itu siapa namanya? Ustaz Hussein. Itu juga menambah nilai positif keindahan dari Madura. Tuh. Dan Oh, banyak lah pokoknya. ini juga apa ya? Tebing, tebing apa namanya? Tebing Tebing apa? yang putih-putih kawah apa? Oh, Bukit Cedi. Yang kita ya, Itu juga ini katanya mungkin Mas dia kalau keajaiban dunia itu ada 8, dia yang ke-8-nya. insya Allah, insya Allah. Karena Sayangnya kan cuma P7 keajaiban dunia itu. karena kan itu kawah-kawah di tengah ada kolam renang gitu kan. Nah, nah itu katanya sih kalau keajaiban dunia itu ada 8, dia yang ke-8. Dia yang ke-8 ya, masya Allah Yang tuh orang. ke-8. Saya Sayang aja pertama dia. kali mendengar info ini nih. Iya memang orang orang sana sengaja ditutupi informasinya supaya mereka tidak terlalu bangga. Jadi ini Gitu. informasi yang tahu-tahu aja lah orang-orangnya. Berarti Madura nih adalah tempat yang sangat 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 indah, penuh dengan Iya. Mm-mm. Jadi ibaratnya jembatan Suramadu itu dibentuk itu untuk mengeksplor keindahan Madura. ke dunia. Iya, jadi dia dibuka lah. Makanya biasanya orang Surabaya tuh bersyukur sekali ada jembatan Suramadu itu. Mereka. Han, ini bahaya Han. Udah Han, stop Han. Udah, stop. Pindah topik. Ini bahaya, banget. Ini bahaya banget Han. Ya kan bener. Dah, stop. Mari kita hentikan bahasan persuku-sukuan ini. Stop. Pindah bahasan. Ceng. Oke, kita ganti. Soalnya sekarang lagi ada yang kamu omongin barusan itu sekarang lagi ada huru-hara di sini. Huru-hara apa? Udahlah, pokoknya mungkin kamu gak dengar beritanya, tapi di sini tuh lagi rame-ramenya ini. Jadi ya sudah lah, gak usah dibahas. Makanya itu kayak terlalu beresiko untuk membahas itu. Gue tanggal 22 ke Surabaya. Tanggal 21. Surabaya. Ya, aku sudah keluar. Keluar apa? Nanti kita obrolin di DM. Karena aku belum bikin pengumuman, tapi kan di second aku udah post kan. Apa sih? Terkait apa? Yang itu tuh loh yang aku post kemana aku selanjutnya. Nanti gue liat, kayak gue belum buka deh. Udah ngeliat kamu kok. Kamu kasih love. Wong aku tuh kalau kamu kasih love tuh di second aku kayak Apa tuh? Ayang Farhan kasih love ke story aku. Ini bercanda seperti ini boleh ke saya gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa dibercandain seperti itu. Kayak siapa ya? Ada mungkin ya. Jadi semua orang itu kan sifatnya berbeda-beda. Ada yang menerima, ada yang nggak menerima. Jadi kadang kita harus memfilter ya. Mungkin salah satu jeleknya teman kita ini ya dia memperlakukan semua orang seperti teman dekatnya. Nah, jadi dia tidak memfilter nih. Jadi teman-teman saya itu kalau sama orang, semua teman-teman saya yang cowok ya, itu saya panggil beb, bub, sayang, ke Farhan, love you-han gitu. Itu kayak biasa. Semua Nanda, Akil, ya beb, ngapain beb, itu tuh biasa. Pernah saya ini ngomong sayang begitu ke salah satu orang yang saya anggap mungkin biasa aja. Baper dia. Dan curhat ke Farhan. Dia curhat ke Farhan. Saya kayak Nah, itulah salahnya. terus Farhan langsung bilang ke saya, Sen, kayaknya lu harus hentikan bercanda nih. Kalau ke gua gak apa-apa, kata Farhan. Saya kayak
Ya, ya itu pelajaran lah buat teman-teman. Itu kita bercanda itu ke teman dekat saja. Benar. Ya kita ganti-ganti. Topik apa ya? Topik yang menarik ya. Topik apa tuh? Rencana kedepannya mau kemana ini, Ustadz Farhan? Saya mungkin akan menempuh studi menjadi ustadz lah. Ustadz, mau ngaji di mana? Azhar? Mau ke Azhar, Yaman, Madinah, mau kemana? Yaman boleh Yaman. Yaman. Jadi kemarin udah research tentang Yaman. Jadi mungkin follower saya sini udah pernah lihat saya IELTS segala macam itu. Nah itu sebenarnya berkedok aja. Itu ya itu supaya kira-kira ke negara-negara yang mungkin berbau Inggris. Sebenarnya saya mau ke berbau Arab. Sebenarnya jadi IELTS E-nya itu bukan English ya, tapi Emirate ya. Emirate. Emirate maksudnya Emirate. Arab kan? Arab. Hmm. Jadi mungkin orang-orang ngiranya saya ini orang sains gitu ya. Padahal di lubuk hati paling dalam saya itu Islam. Padahal sains itu I-nya itu Islam kan, Bang? Iya, Islam. Jadi memang wah, sepertinya saya harus menempuh studi menjadi ustadz. Karena sesuai dengan yang dibilang oleh Husen tadi kan, jadi kita sebagai ustadz tuh harus berilmu gitu. Nggak bisa nggak berilmu dipanggil ustadz. Nah, Iya. sedangkan saya udah banyak yang manggil ustadz nih. Tapi nggak siapa punya aja itu? ilmunya, gitu loh. Ya kan salah berarti. Ini harus dong berarti cari ilmunya. Oke. Harus cari ilmunya. Biar orang panggil ustadz ya saya jawab iya memang saya ustadz gitu. Oh gitu. Bukan Harus pede banget, harus Iya. pede gitu ya. Ini orang kalau sekarang orang manggil ustadz ya, enggak bukan gitu. Bukan ustadz. Ya. Pengennya gini, iya emang saya ustadz gitu. Ketika sudah sampai di levelnya. Di levelnya. Nice, Makanya. nice. Makanya saya itu tidak suka dipanggil ketika saya bukan seperti itu. Saya dipanggil ustadz, saya nggak suka karena saya belum jadi ustadz. Tapi ketika saya sekolah di Yaman, ya mungkin beberapa tahun setelah di Yaman saya balik lagi ke Indonesia, saya yang suruh panggil orang saya ustadz. Jadi kalau udah panggil Farhan, memang kurang ajar itu orangnya manggil Farhan. Salah dia. Ya udah sekolah di Yaman lama. Masa dipanggil Farhan? Iya kan ya? Nah, Harusnya jadi ustadz. Ustadz Farhan gitu. Ya, jadi kalau orang nulis nama saya ya mungkin di plakat-plakat seminar gitu ya, kok nggak ada UST-nya di depan? Nah itu salah. 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 Dikembalikan nanti ya, bikin somasi. Ngapain dia kasih plakat kalau kayak nggak ada UST-nya? Oh, nice. Jadi kak, Ini ada yang komen nih, Gus Farna. Kalau untuk menjadi Gus tuh ada tutorialnya. ini nanya apa pernyataan? Nanya, ada nggak tutorialnya? Kalau Gus, Lora, atau Ceng atau seterusnya itu murni harus pakai darah dan nggak ada syarat ilmu. Jadi mau dia bodoh, mau dia ngawur, mau dia jadi apapun, Gus akan tetap jadi Gus. Mau sepintar apapun kalau bukan Gus nggak bisa jadi Gus. Oh jadi sistemnya kayak kerajaan gitu ya? Ya, Oh berarti gue nggak bisa jadi Gus dong? bapaknya bikin pesantren. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah telat lah. Udah telat. Gak apa-apa. Ustadz tuh di atas. Oh Ustadz di atas Gus. Nah, insya Allah. Karena Gus belum tentu berilmu, kalau Ustadz harus berilmu. Oh. Definisi sebenarnya begitu ya. Oh berarti. Makanya Gus yang masih kecil-kecil belum belajar, dia tetap dipanggil Gus. Tapi untuk dipanggil Ustadz, dia harus belajar. Tapi yang cium tangan siapa? Misalnya Ustadz ketemu Gus. Yang cium tangan Gus ya? Harusnya ilmu itu lebih di atas. Ilmu itu di atas. Yang benar itu Gusnya yang cium tangan Ustadz. Harusnya begitu. Oh Gus tuh memang udah nggak bisa diganggu gugat ya berarti ya? Berarti udah gak bisa nih dipanggil Gus Farhan nih. Iya, aduh teman-teman jangan panggil saya Gus. Tapi, bentar. Tapi itu dulu. Itu dulu. Sekarang gampang, bisa kok jadi Gus. Gimana caranya? Coba. Sekarang tuh tinggal pertama naik panggung aja, bikin aja dulu panggung kecil-kecilan. Oke.
habis itu ambil mic, Heeh. habis itu selawatan, terserah mau suaranya bagus atau jelek, bisa kok. Kok bisa jadi Gus kayak gitu doang? Bisa, percaya aja. Beneran? Beneran, nanti pasti dipanggil Gus. Ya, Ada gitu. oh, iya banyak. Gus naturalisasi lewat selawatan. Naturalisasi. Jadi kayak Naturalisasi Gusnya. bisa, beneran. Kamu nanti dipanggil Gus. Definisi tadi itu definisi lama, definisi kayak entah dari tahun berapa. Kalau yang terbaru ini, itu kayak kamu gak harus jadi anak kiai, kamu gak harus berasal dari keluarga yang punya kontribusi besar. Cukup kamu naik panggung, ada mic, ada mic, terus kamu kayak ya Hanana, gak harus suaranya pun gak harus bagus. Tapi itu acara apa itu kayak gitu? Ya kayak entertainment yang diislamkan, yang diislamikan. Itu secara agama halal. Maksudnya boleh. Ada yang boleh, ada yang enggak. Kalau udah sampai cewek-ceweknya yang gini, pernah lihat gak? Wah, nggak pernah. Oh banyak gitu. Itu di sisi mana yang dihalalkan? Ini di TikTok. Enggak, itu di solawatan. Pernah lihat? Masa sih? Ya Allah. Selawatan Wah, gak bisa jadi Gus ini, gak bisa jadi Gus ini. Ini gak bisa jadi Gus ini. Masa sih apa sih? Masa solawatan begitu? Nah, iya kan? Ini teman-teman, ini Gus Farhan aja, Ustadz Farhan yang nggak ngaji, yang belum ngaji, belum di Ustadz, udah ngerasa aneh kan? Apa? Ya, nggak bercanda. Wait, aku kasih tahu nih. Wah, ini aku jadi teman-teman saya ini ingin mengajarkan Farhan how to be Gus. Dulu tuh ya, untuk jadi Gus yang ada di masa lalu tuh kontribusinya untuk Indonesia, kontribusinya untuk kemerdekaan, kontribusinya untuk pendidikan tuh luar biasa. Jadi kayak contoh Gus yang benar siapa? kalau sekarang sebutlah Gus Baha, itu yang paling terkenal mungkin sekarang. Gus Bahar. Gus Baha, Bahar sama Baha beda berarti. beda. Nih, Bahar tuh yang viral kemarin juga kan ya? itu Habib. Oh Habib. Beda lagi Habib sama Gus. Habib Nanti kan dulu, keturunan kamu Nabi belum kan lulus. gitu ya? Kamu aja belum lulus. How to be Gus udah mau loncat ke Habib. Udah gak usah bahas Habibnya, bahas Gus dulu. Nih. Wait. Ini contoh nih. Aduh, kelihatan mukanya semua. Nanti Oh kalau nggak kirimin ke TikTok gua coba aja. lihat. Itu Gus itu. Yang di atas, yang di panggung. Tapi maksudnya selawatan begini tuh banyak. Kok gitu? Itu boleh? Apa gimana sih? Masa Itu kayak tradisi boleh? atau gimana? Ya gak boleh lah. Itu. Jadi dia ngapain kayak gitu? Maksudnya itu mendatangkan pahala apa? Ya enggak lah. Masa ada orang dapat pahala dari hasil begini? Ya aku tiap hari beginilah. Tapi kan ini mereka kayak berbau Islam gitu. Makanya mereka itu bukan berbau Islam, tapi memakai simbol Islam. Jadi kan kok kayak gitu kan berarti anak-anak kecil di sana ngikutin dong sampai gede. Yes. Akhirnya terbrainwash. Ya udahlah ya, mau gimana? Ya enggak dong. Kan mau jadi Gus dan Ustadz. Harus belajar itu. Oh, berarti harus terjun langsung ke lapangan juga ya? Iya. Sekarang Farhan ini harus bisa memilih pengen jadi Gus atau pengen jadi Ustadz. Itu dua hal yang nggak bisa berbarengan. Sejauh ini saya gak pernah menemukan Ustadz Gus atau Gus Ustadz, gak pernah. Bukannya kalau dia Gus malah lebih enak ya jadi Ustadz. Maksudnya ya kan dia tinggal belajar kan? Lebih mudah, tapi sejauh ini belum pernah saya menemukan campuran gitu. Misal Ustadz Gus Farhan gak pernah, atau Gus Ustadz Farhan gak pernah. Oh, maksudnya tapi namanya apa? Gini, misalnya ya, dia anak kiai. Ya kan dia tinggal belajar agama nih. Jadilah Ustadz ya kan?
Iya, tapi tetap aja dia mau dikenal sebagai apa itu harus lebih, harus kayak Oh, dia mau dikenal sebagai Gus atau Ustadz. harus milih tuh. Pro and cons-nya apa nih? Kelebihan dan kekurangannya apa nih? Nah, kelebihan menjadi ustadz itu kalau dari sisi keilmuan mungkin sedikit lebih terjamin. Eh, ilmunya. Iya, ustadz yang beneran ya, bukan ustadz-ustadzan. Ya, Karena dipastikan berilmu untuk bisa mendapatkan predikat ustadz. Kekurangannya kayak dikit-dikit ada yang bantah dan gak ada yang terlalu mengkultuskan dia. oh nggak ada fans militannya. Nggak ada fans militan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, ya itu langsung dibantai sama ustadz-ustadz yang lain, langsung dikoreksi gitu. Hmm. Nah, kalau Gus, untuk menjadi Gus, Anda kelebihannya adalah bisa mendapatkan Banyak. kayak Banyak kelebihannya fans militan banyak banget. Jadi even kamu ngelakuin kesalahan apapun, sefatal apapun, banyak yang bela. Oh, Literally sefatal apapun Kalau- banyak yang bela. Lebih menarik kan? Gue jadi Ustadz. 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 Kenapa? Karena gue mau ketika gue salah, orang-orang bilang gue salah. Gue nggak mau dianggap benar. Gak seru. Justru di situ. Ketika saya salah, saya harus diberitahu kalau saya salah. Gitu. Ya udahlah ya. Kayak saya nih. Kayak maksudnya Ustadz, ada Ustadz Kadam namanya nih. Nah, Ustadz Kadam. Lora. Ada Lora. Lora Lora Hussein, sama gue sama kan ya? Sama. Beda tempat aja. Lora Hussein maksudnya. Nah, Lora Hussein. Kenapa Lora Hussein? Kan Lora Hussein itu lebih dikenal dengan loranya kan dibandingkan ustadznya. Ah, Suatu hari Lora Hussein itu pernah melakukan kesalahan. apa itu kesalahannya? Adalah. Terus? Terus akhirnya dibantahlah sama ustadz perihal kesalahannya. Oke. Fans Secara militan. pribadi. Enggak fans kesalahannya lah yang kemudian disalahkan tadi. Iya, secara pribadi apa di sosmed atau di mana? Di sosmed dan itu kan nggak masalah karena kesalahannya juga di sosmed. Oke, terus? Tapi karena mungkin dia Lora ya, itu yang bela banyak banget. Padahal jelas-jelas Lora Hussein tadi itu salah. Tapi Lora Hussein meminta maaf akhirnya. Ya, Lora Hussein akhirnya malah kecewa sendiri sama orang-orang yang membela dia. Karena kayak Oh. udah jelas salah, ngapain dibela? Oh. Gitu ya. Enak, ada enaknya tapi ya jadi Lora itu ya. Nyamuk banyak banget. Emang boleh nyamuk tuh ngisep darah Lora tuh boleh ya? Langsung jadi Lora gak sih? Ada darah keturunannya ya, bener juga aduh. Pantes dari tadi dia coba-coba. Emang dia mau ada gelarnya. Iya, BTW gelar gue kan ini ya, sarjana teknik ya, ST. ST. Kan sebenarnya tinggal tambah U aja di depannya. Simple kan? Oh, Ya kan? UST sebenarnya bisa. oh bisa Gue benar-benar. nggak mau aja karena lagi-lagi gue belum bisa dipanggil Ustadz. Belum boleh. Mau ngaji dulu yang beneran ya? Beneran mau ngaji dulu, harus banyak dulu ilmunya, baru boleh tuh ditambahin U. Paham. Ini bener-bener ya memang ya dipanggil sesuai dengan kapabilitas lah ibaratnya. Ya. Tapi gak asik. Jadi ya bukan masalah nggak asik tapi itu adalah ini namanya itu adalah integritas diri namanya. Jadi ketika nggak Itu bisa integritas. kita Gak butuh kita itu tuh. itu integritas diri namanya. Buat apa itu? Aduh, gue tuh punya cita-cita untuk mencerdaskan bangsa. Gak usah, apa itu? Susah. Dia kan pilih yang gampang ini loh. Kamu tinggal naik panggung, langsung kayak nafsuti gitu. Itu apa sih? Gak jelas cuy. Apa itu? Lah, ini yang lagu tadi. Enggak, itu tuh bahasa apa sih? Yang dia nyanyiin tuh bahasa apa? Bahasa Arab yang di-Indo-Indokan. Aku yakin orang Arab pun gak paham. Bahasa Arab di Indo-Indokan. Nih. Nih dengar.
Kok kayak lagu jedak-jeduk gitu sih? Ya kan? Asik kan? So Gak ada sweet Islam-Islaminya kan? nih. Gak ada Islam-Islaminya kan? Asik. Eh, Bukan iya. fun banget. Keren juga ya. Iya. Ini adalah hal yang cukup baru sih di hidup saya ya. Memang gampang sekali di Indonesia untuk jadi tokoh agama tuh gampang banget. Karena memang mungkin lingkungan saya ini apa ya nggak ke arah sana gitu. Jadi kurang familiar dengan hal-hal seperti ini. Karena di Indonesia sekali lagi saya bilang ya, di Indonesia itu untuk jadi tokoh agama itu gampang. Tokoh agama itu gimana tuh maksudnya? Tokoh agama Tokoh yang diprioritaskan orang yang karena dipandang. tokoh yang dieluk-elukan karena dia membawa simbol agama. Oh, Gampang lah di Indonesia, gak susah. Kalau kamu misal ya, kamu ingin pergi ke Mesir ya, untuk bisa jadi tokoh agama di Mesir atau di Madinah atau dimanapun, kamu tuh harus belajar, dan belajarnya harus lama. Mau kamu keturunan siapapun, mau kamu keturunan Nabi, kalau kamu gak punya ilmu, gak laku di sana. tapi kalau di Indonesia Gampang. enak dong di Indonesia. Makanya betah di Indonesia. Tahu gak hashtag kabur aja? Aku gak setuju itu. Iya. Ngapain? Indonesia ini adalah tempat yang paling enak, teman-teman. Enak, cari duit gampang. Ya, nggak tahu sih kan juga. Tinggal begitu loh. Tinggal begitu. Oh, itu dapat duit. Lah, tergantung prospek bisnis. Tinggal kayak banyak cara lah yang bisa dipikirkan untuk begitu. Kayak misal, iyalah, kalau gak ada duit ngapain? Maksudnya apa, duitnya dari mana? Sumbangan. Ada orang nyumbang kayak gitu? Oh, tapi jadi makannya dari duit sumbangan gitu ya? Ada yang begitu. Ada yang misalnya dia bangun sekolah, dia kayak backgroundnya bangun sekolah itu sumbangannya biaya operasionalnya mungkin dapat sumbangan 90 buat sekolah, 10 buat dia, itu kan juga lumayan. Itu sah-sah aja ya? Apa? Kalau semisal dia itu betul-betul kayak ingin ngurus sekolahan, ingin mengurus ini itu, dalam bahasan-bahasan yang ini, bahasan-bahasan yang itu, kemudian dia mengambil gaji dari sana, Wah, salah dong. mungkin masih sah-sah saja. Dalam artian sebagai gaji. Gaji. Tapi kamu gak perlu itu, Gak ambil aja gitu langsung dari belakang. Korupsi gitu. Aduh, korupsi itu buat pejabat. Oh, kalau bukan pejabat namanya mengambil. Namanya apa ya? Namanya adalah memanfaatkan dana umat. Astagfirullahaladzim. Memanfaatkan dana umat. Iya, kan bermanfaat. Jadi ada duit ya ternyata ya. Iyalah, kalau gak ada duitnya. Kalau saya sih main duit tuh duit halal-halal aja lah saya mah. Susah. Saya masih mau hidup tenang lah. Saya halal-halal aja udah. Susah. Terlalu pusing lah dengan dunia yang sisi lain itu. Saya di sisi saya aja lah, udah cukup lah. Saya rasa saya hidup di sini aja udah nyaman lah. Ini gitu. Akhirnya sekarang itu yang terjadi, orang-orang yang betul-betul memperjuangkan agama, yang kayak betul-betul hidupnya untuk umat, itu jadi gak laku. Saya itu melihat banyak sekali orang-orang yang belajar agamanya itu bertahun-tahun, ya, luar biasa sekali, gak laku. Hidupnya miskin, rumahnya peot. Gak Karena gak tahu untuk mengentertainmentkan dirinya. Nah, di situ kita harus membentuk sebuah bisnis ya, platform di tengah ya. Jadi mengkonekkan antara ustadz benar dengan klien.
Jadi ini model bisnis yang menarik gitu ya sebenarnya. Jadi kita mengkonekkan si yang benar gitu. Kita udah verifikasikan ya. Oh ini orang benar gitu. Udah tersertifikasi benar. Kita konekkan dengan audiens ya. Audiensnya mau dengar yang benar-benar mau belajar, kita konekin. Oh gitu. Itu kan Kau nemu ada celah-celah bisnis di situ. itu kan halal, bisnis yang halal, malah bermanfaat untuk orang-orang Iya, yang itu bagus. Itu belajar. bagus. Iya. Itu bagus, itu bagus. Itu bagus. Dan Itu, halal di itu. situ. Di situ peran saya sebagai calon ustadz ya. Mungkin itu jalan saya menjadi ustadz, membantu orang gitu. Nice. Mungkin secara ilmu agama mungkin masih nggak sebanyak ustadz lain, tapi secara dampak mungkin saya bisa membantu gitu. Akhirnya ustadz-ustadz yang beneran, gus-gus yang beneran, lora-lora yang beneran, itu bisa terangkat namanya. Betul. Walaupun saya bukan ustadz yang sebenarnya, tapi saya berhasil membentuk ustadz-ustadz sebenarnya itu menjadi apa ya, top of mind orang-orang dibandingkan ustadz-ustadz yang nggak beneran. Paham. Iya, walaupun saya sebenarnya bukan ustadz, saya bisa jadi dipanggil ustadz karena saya membantu ustadz. Oh gitu. Iya, Bener. Karena circle-nya ustadz akhirnya jadi ustadz juga. Apa coba? 5 orang terdekat kamu menentukan kamu. Nah, Nice. bayangin ya, 4 orangnya ustadz misalnya, satunya Gus, ya kan udah pasti dia jadi ustadz. Udah Benar. pasti. Benar. Wah. Harus kita omongin nanti ini di WA. Itu menarik loh. Maksudnya kalau gue tuh nggak tahu pasarnya Sen ya. Maksudnya kan di dunia bisnis itu kan everything itu tergantung sama pasar gitu ya. Pasarnya kalau ada demand ya kita sediain Ya. supply-nya kan. Pasarnya banyak kok. Nah kalau pasarnya banyak ya gue mau aja bikin itu gitu. Nggak, sebenarnya gini, ini versi seriusnya ya, ini versi serius ya, no sarkas. Sebenarnya pasarnya banyak. Aku tuh ngelihat orang-orang labil, maksudnya netizen labil yang mereka itu belajar agamanya di guru-guru yang salah itu banyak banget. Maksudnya kayak, bayangin mereka tuh pengen hijrah nih, pengen belajar, pengen mendekatkan diri ke agama yang serius. Ketemunya malah yang tadi yang begini-begini itu. Oke. Nah itu tapi orang-orang yang rata-rata yang lu lihat nih sebagai pasarnya itu dia punya buying power nggak? Ibaratnya dia mau bayar nggak? Ya, kita bisa main di kuantitas juga bisa. Maksudnya kayak anggaplah per orang cuman bayar 30 untuk kelas 1 bulan, tapi kayak repetitif gitu kan. Per bulan. Itu marketnya gede banget. Tapi gini, sah nggak ketika kita belajar agama, tapi belajar itu dalam bentuk rekaman? Sah? Sah. Sah. Nggak harus live. Lebih baik itu live, tapi rekaman sebagai alternatif, good. Sah Karena berarti ya? zaman sekarang kan nggak semua orang punya kesempatan untuk datang ke guru langsung. Jadi problemnya adalah mungkin yang perlu kita pikirkan adalah kurikulumnya ya. Yes, kurikulumnya. Menarik sih, bisa gue buat tuh. Iya. Tapi pasarnya ada ya? Oh, gede banget. Gede banget itu di daerah mana biasanya? Ya kalau online satu Nusantara bang, apalagi di Indonesia kan, Menarik ya? tarik lah. Oke. Next Jadi- deh. Mungkin 2025 pertengahan gue pikirin ini. Oke. Mana diseriusin? Ini awalnya kita ngomongin apa, kenapa tiba-tiba ke sini? Terus kayak kita juga harus mikirin nih para pengajar-pengajar yang sebelumnya mungkin mereka cuma punya ilmu dan nggak punya kemampuan di ini, kita kasih mereka bayar yang layak. Soalnya sekarang sedang ada pemikiran yang salah di tengah-tengah masyarakat. Kalau guru fisika minta bayaran, itu nggak apa-apa. Guru matematika minta bayaran ketika mengajar, itu nggak apa-apa. Iya. Guru ekonomi minta bayaran ketika mengajar, itu nggak apa-apa. Giliran guru agama minta bayaran, oh nggak ikhlas, oh dunia. Kan guru juga pengen makan.
Betul. Iya tuh. Cuma kan kasusnya misalnya, Bu, saya mau nanya dong, ini hukumnya haram apa wajib? Hmm. Haram apa halal? Kok haram apa wajib sih? Haram apa halal? Hmm. Bayar dulu gitu kan? Nggak Iya. enak. Iya kan ada batasnya. Maksudnya dia itu yang ngajar secara serius, ngajar di kelas. Alif, ba, ta, sa. Bayangin dia ngeluangin waktu dalam sehari 6 jam lah ngajar. Ngajarin anak Oh, ini ngajar dari alif. ngaji. Iya ngajar ngaji maksudnya. Kau kira ngajar apa? Gue bayar ngajar ngaji dulu. Ya itu kan. Tapi sekarang tuh ada stigma negatif. Kalau guru agama minta bayar, itu seakan-akan dianggap dia itu minta dunia. Itu mah nggak di kota itu. Kalau kota bayar. Ya alhamdulillah lah ya. Makin Gue bayar dulu. Gue bayar 200.000 per berapa kali gitu. Ya, dan itu bagus kan, karena gurunya juga butuh makan kan. Iya, dia pas itu dia lagi menyusui. Jadi dia malah yang menyusui. Maksudnya?